Pangan adalah soal hidup dan matinya suatu bangsa. Bismillahirrahmanirrahim, nama saya Irham Naminia. Kenapa saya ingin berkontribusi dalam bidang pertanian? Karena menurut saya, pangan terutama padi bukan hanya sekedar tanaman, namun mereka adalah sumber kehidupan yang harus dijaga. Seperti filosofi Dewi Sri, kita diajarkan untuk menghormati pangan sebagai titipan suci yang memberi kehidupan. Oleh karena itu, saya ingin memuliakan pangan lokal dengan tetap memanfaatkan ilmu dan teknologi modern, namun tetap menjaga sikap hormat kepada alam. Nah, dengan begitu, kita bisa memajukan pertanian dan menjaga martabat bangsa. Walaupun saya masih pelajar, saya percaya bahwa langkah kecil bisa memberikan arti. Seharusnya memuliakan pangan sudah melekat pada setiap masyarakat, khususnya pada tanaman padi, yaitu salah satu upaya penting dalam menjaga keberlanjutan pangan bangsa. Padi tidak hanya diperlakukan sebagai tanaman biasa, melainkan sebagai sumber kehidupan yang harus dirawat dan dijaga kualitasnya. Dalam prosesnya, traktor digunakan untuk melunakkan tanah yang keras, supaya udara dan air bisa masuk dengan baik. Dengan begitu, tanah jadi lebih subur dan siap ditanami. Lalu, tanah dialiri oleh air, sehingga tanah menjadi gembur dan siap untuk ditanam. Selanjutnya, pemilihan benih menjadi langkah yang tidak kalah penting. Benih terbaik akan menghasilkan tanaman yang kuat, tahan terhadap hama, serta mampu memberikan hasil yang lebih optimal. Proses penanaman dilakukan dengan penuh ketelitian, memastikan setiap bulir padi mendapat kesempatan tumbuh dengan baik. Tidak berhenti di situ, perawatan secara berkelanjutan juga menjadi kunci utama. Pada akhirnya, semua usaha tersebut bermuara pada pemanenan. Padi yang tumbuh subur dan berhasil mencerminkan kerja keras, kesabaran, serta penghargaan terhadap pangan sebagai sumber kehidupan. Dengan pembulaian yang tepat, padi tidak hanya menjadi hasil panen, tetapi juga simbol ketahanan pangan yang harus kita jaga. Menjemur padi sama halnya seperti merawat cahaya matahari, agar mutiara terjaga, berkualitas, dan siap menjadi sumber kehidupan. Dengan menghargai setiap prosesnya, kita turut mendukung keberlangsungan pangan bagi generasi mendatang.
Pangan lokal adalah warisan budaya yang sangat berharga bagi masyarakat kita. Salah satu contoh pangan lokal yang kaya gizi dan bermanfaat bagi kesehatan adalah singkong. Singkong adalah salah satu bahan pangan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Singkong kaya akan karbohidrat, serat, dan vitamin yang baik untuk tubuh. Di sini aku mau kenalin kuliner khas Sulawesi Tenggara. Khas suami adalah salah satu kuliner tradisional yang terbuat dari singkong. Suami memiliki rasa yang lezat dan tekstur yang unik. Yuk ikut lihat cara pembuatan makanan tradisional ini sambil aku jelasin tentang kasuami. Kasuami bukan hanya sekadar makanan, tetapi juga memiliki nilai budaya dan tradisi yang tinggi. Kasuami sering disajikan dalam acara-acara adat serta menjadi simbol kebersamaan dan kehangatan. Kasuami ramah lingkungan, mengandalkan hasil bumi lokal tanpa bahan kimia tambahan. Kasuami adalah contoh nyata kuliner berkelanjutan. Setelah dihaluskan seperti ini, kasuami bisa dicampur dengan kelapa parut, gula, atau garam. Di balik setiap butir nasi yang kita makan, ada keringat, ada kerja keras, ada dedikasi seorang petani. Petani bukan sekedar profesi. Mereka adalah penjaga kehidupan, pilar utama ketahanan pangan bangsa ini. Tapi sayangnya, dalam hiruk-pikuk modernisasi, peran petani sering terlupakan. Kita menikmati hasilnya, tapi jarang menghargai prosesnya. Kesadaran baru sedang tumbuh. Kita butuh pendekatan transdisipliner, di mana petani, akademisi, pemerintah, dan masyarakat bersatu dalam visi pangan yang berkelanjutan. Pangan bukan hanya urusan petani, ia adalah tanggung jawab bersama. Dari teknologi, budaya, pendidikan, hingga kebijakan. Mari sandarkan hati dan pikiran kita untuk lebih menghargai petani. Bukan hanya sebagai produsen, tapi sebagai pemegang kunci masa depan pangan dunia. Ini adalah sekolahku, Al Zaitun. Di sini, kami tidak hanya fokus pada pendidikan formal, tapi juga memberikan perhatian serius pada kedaulatan pangan dan pelestarian budaya lokal. Bagiku, pertanian di sini bukan sekedar ekskul atau kegiatan tambahan. Ini adalah ruang belajar yang hidup, tempat di mana setiap proses menjadi pengalaman nyata. Fokus saya adalah metode padi ratun, yaitu memanfaatkan tunas baru yang tumbuh dari sisa batang setelah panen. Kami tak perlu menanam ulang, sehingga menghemat waktu dan biaya. Metode ini juga membantu kami menjaga keberlanjutan lahan dan mengurangi ketergantungan pada benih baru, sehingga menjadi solusi ramah lingkungan sekaligus ekonomi. Lalu, bagaimana dengan hasil panennya? Hasil panennya akan menjadi sumber pangan kami, dan bahkan bisa kami jual keluar komunitas kami. Cuan. Dipelajari, lalu dipraktikkan. Inilah metode pembelajaran kami. Perpaduan antara ilmu ekonomi, sains, dan kearifan lokal berjalan berdampingan. Disinilah ilmu pengetahuan bertemu untuk menemukan konsep baru. Inilah pengetahuan transdisiplin dalam konteks pertanian yang bukan sekedar tradisi, tapi inovasi.